Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Bagus Mursida, nomor induk mahasiswa 61014191128. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang permasalahan pada anak, yaitu permasalahan. Kita harus tahu tentang apa itu permasalahan. Jadi dalam permasalahan itu dapat dijelaskan sebagai rintangan ataupun kesulitan ataupun kekurangan yang dilakukan oleh setiap manusia. Jadi permasalahan itu bisa diartikan sebagai kesenjangan. Jadi kesenjangan harapan dan kesenjangan kenyataan. Jadi dalam kesenjangan tersebut kita dapat timbul masalah-masalah yang baru. Jika kesenjangan tersebut semakin besar, maka masalah yang akan kita dapat akan semakin lebih besar. Masalah muncul karena perilaku yang tidak kita kehendaki. Tidak mungkin kita mau atau ingin mendapat masalah ataupun kita terjerumus dalam suatu masalah. Oke, selanjutnya kita lanjut pada jenis-jenis permasalahan pada anak. Yang pertama itu adalah masalah fisik. Masalah fisik pada anak itu dapat dikategorikan banyak hal. Masalah fisik itu bisa dapat cacat ataupun perilaku aneh, itu juga bisa terjadi sejak lahir. Kalau dari anak-anak biasanya itu memiliki masalah hiperaktif. Jadi banyak masalah-masalah yang ditimbulkan dari anak-anak hiperaktif. Dan kemudian menulis kidal juga bisa termasuk masalah pada anak-anak, karena mungkin tangan kiri yang kita gunakan itu untuk berbuat atau bukan berbuat sih, untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi dibiasakan orang tua itu harus memberi pelajaran kepada anaknya untuk menulis atau berbuat baik dengan tangan kanan mereka. Yang kedua adalah masalah psikis anak. Jadi dalam masalah psikis anak itu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi. Dalam konsentrasi ini mungkin dalam masalah konsentrasi belajar anak mungkin sulit, atau di rumah atau di sekolah kurang memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah intelijensi. Mungkin dalam intelijensi ini anak itu sering tertekan oleh kedua orang tuanya yang ingin anaknya itu perfect, padahal setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu berbohong. Dalam berbohong bisa banyak kemungkinan, tapi biasanya yang sering terjadi itu karena orang tua yang salah mendidik anak, atau orang tua itu keras kepada anaknya jika anaknya melakukan satu kesalahan. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah emosi. Jadi dalam anak itu emosi ada banyak. Ada emosi gelisah, cemas, sedih. Jika emosi pada anak tersebut tidak ditangani dengan baik, atau tidak, orang tuanya tidak memperhatikan, maka itu dapat menjadi masalah psikis yang cukup berat untuk anak tersebut. Kemudian masalah sosial dalam lingkungan sekolah dasar, anak sekolah dasar. Jadi dalam anak sekolah dasar itu banyak sekali masalah yang timbul, karena namanya anak kecil, mungkin dia belum bisa berpikir lebih jauh, atau mungkin dia juga bisa bersenang-senang karena masih banyak hal-hal yang mereka belum pikirkan ke depannya. Contohnya itu masalah sosial. Pada suatu anak, satu geng dengan geng yang lain itu berkelahi, mungkin jago-jagoan, itu juga bisa menjadi masalah sosial dalam lingkungan sekolah dasar. Pada
pada anak juga terdapat masalah-masalah pembentakan atau kekerasan dari guru kepada siswanya. Walaupun tidak semua guru itu keras, namun juga ada guru yang terlalu berlebihan mendidik anaknya, jadi anaknya tersebut menjadi takut, menjadi susah dalam menangkap atau menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu juga dapat menjadi masalah dari diri anak, masalah pada anak tersebut. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.